Shalom Bapak Ibu, selamat Hari Natal dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan bahkan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara juga ikut sebar lewat apapun juga, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya, saya ajak untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di malam Natal 24 Desember 2020, terambil dari kitab Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Dan epistel atau bacaan dari surat kiriman Paulus kepada Titus pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayat 15. Diikat oleh topik atau tema terang telah bersinar dalam kegelapan. Dalam bahasa Batak disebutkan Ainaung bisardo panodangi dihagolapon. Saya baca untuk kita. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya simak pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul dari perikop Yesaya pasal 8 ayat 23 lanjut sampai dengan pasal 9 ayat 20 adalah kelahiran Raja Damai. Dan khotbah kita dari pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Saudara, demikian nats khotbah kita di malam perayaan Natal, memperingati kelahiran Tuhan Yesus Kristus 24 Desember 2020, diikat oleh topik atau tema terang telah bersinar dalam kegelapan. Dalam bahasa Batak, Ainaung bicardo panodangi dihagolapon. Saudara, sejenak sebelum kita memasuki berita sukacita Natal yang disuarakan di malam Natal 24 Desember ini, kita telusuri dulu kitab Yesaya ini. Karena pemahaman tentang kitab Yesaya menentukan arah dan tujuan khotbah kita di malam Natal ini. Berdasarkan isi kitab Yesaya, maka kitab Yesaya itu dibagi atas 3 bagian, yakni Yesaya pasal 1 sampai pasal 39 yang disebut dengan Proto Yesaya atau Yesaya pertama, itu membicarakan keadaan Israel Selatan atau Yehuda berada pada masa sebelum pembuangan.
Yesaya pasal 40 sampai pasal 55 yang disebut dengan Deutero Yesaya atau Yesaya kedua itu membicarakan kondisi Yehuda atau Israel yang sedang mengalami penderitaan di pembuangan Babel berlangsung mulai tahun 605 sampai 538 atau 537 sebelum Kristus, sekitar 70 tahun lamanya. Yesaya pasal 56 sampai dengan pasal 66 yang disebut dengan Trito Yesaya atau Yesaya ketiga itu membicarakan keadaan Israel sudah pulang kembali dari pembuangan Babel. Mereka sudah hidup di Yerusalem. Saudara, itu sangat penting. Kenapa? Karena dengan pembagian itu, maka setiap khotbah yang akan kita dengar, bahkan kita sampaikan, akan dengan mudah kita tentukan kondisi, situasi kehidupan, atau dalam bahasa Jermannya disebut Sitzenlebennya. Sitzenleben artinya bidang kehidupan Nats itu. Saudara, nats khotbah kita di malam perayaan Natal 24 Desember ini dari Yesaya pasal 9. Kalau kita tahu dari Yesaya pasal 9, maka itu langsung memberikan kepada kita informasi keadaan Israel Yehuda pada saat khotbah ini, yakni berada sebelum bangsa itu terbuang ke Babel. Bagaimana keadaan situasi, baik yang berhubungan dengan masalah keagamaan, masalah moral, spiritual, maupun dengan masalah ekonomi, budaya, masalah masyarakat, dan politik pada saat itu. Bagaimana keadaan itu? Nabi Proto Yesaya atau Yesaya pertama ini bekerja di Israel ketika Israel, Yehuda, berada dalam kondisi yang morat, marit, kacau, balau, rudut dari segi moral, mental, spiritual, terutama perilaku para pemimpin politik, penguasa, raja-raja, bahkan pemimpin agama. Di sekitar tahun 745 sampai 695 sebelum Kristus, yakni saat Israel atau Yehuda dikuasai oleh Raja Uzia, Jotam, Ahaz, Hizkia, dan Manase. Itulah raja pada waktu itu. Raja Ahaz dan Raja Manase lah raja-raja yang paling bejat di mata Tuhan pada saat itu, paling dibenci oleh Tuhan. Itu sebabnya kalau kita menelusuri selanjutnya, baik Israel Utara maupun Selatan dihukum oleh Tuhan atas keberdosaan mereka. Israel Utara terbuang ke Asur di tahun 701 oleh Raja Salmanaser dan Raja Sargon II. Dan sedangkan Israel Selatan atau Yehuda terbuang ke Babel diboyong Raja Nebukadnezar. Ada 3 kali pembuangan. Ada di sekitar tahun 606 atau 605 BC, ada di tahun 597 sebelum Kristus, dan ada di tahun 587 sebelum Kristus. 3 kali. Hingga tahun 538 atau 537 sebelum Kristus, berlangsung 70 tahun lamanya. Itu hukuman karena mereka tidak mau percaya kepada Tuhan. Manudal Hodewata. Saudara, keadaan Israel pada perikop khotbah ini kacau, balau, semeraut. Baik dalam hidup sehari-hari mereka, dalam hal budaya, ekonomi, dan dalam hal keagamaan, keamanan politik. Hal itu dapat kita baca pada nats ini sendiri. Yesaya pasal 9 dari ayat 1 sampai 6. Saudara, bangsa Israel atau Yehuda hidup dalam kegelapan yang besar di negeri kekelaman. Dalam hidup sehari-hari, mereka digambarkan seolah-olah sudah mati dalam dosa-dosa mereka, dosa-dosa perzinahan, dosa-dosa kepercayaan kepada ketahyulan. Banyak orang yang percaya dan bertanya kepada arwah-arwah orang mati dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik. Banyak yang tidak berbicara lagi sesuai dengan perkataannya, seperti yang dilukiskan dalam Yesaya pasal 8 ayat 19.
Secara politis dan keamanan, mereka terancam oleh serangan militer kerajaan-kerajaan lain. Asur, misalnya, lihat di pasal 8. Mereka berada dalam situasi krisis. Raja-raja Israel mencari perlindungan keamanan kepada raja-raja tetangga atau sekitar. Gak lagi kepada Tuhan, gak lagi percaya kepada suara firman Allah. Dan yang ketiga dalam hal keagamaan, kerohanian, iman, dan moral. Mereka telah kehilangan pegangan iman. Tidak mau lagi percaya kepada Tuhan Allah. Sehingga mereka lebih cenderung berjalan menurut kehendaknya sendiri. Saudara, itu sebabnya kita dapat simpulkan sekarang bahwa bidang kehidupan umat Israel di kerajaan Yehuda ini penuh ditandai dengan kekacauan, kegelisahan masyarakat, dan situasi yang gelap. Mereka tidak punya pegangan dan kepastian. Mereka telah terpuruk tanpa harapan dan tidak lagi mempunyai penolong. Bapak Ibu, di saat-saat seperti itu keadaan orang Israel, terjadilah sesuatu yang sangat-sangat ajaib. Di tengah situasi yang kelam dan gelap, semeraut dan terpuruk seperti itu, ternyata Allah berkenan menunjukkan anugerahnya, mengirim terang surgawinya, mengirim firman-Nya yang menguatkan orang Israel. Kepada masyarakat Israel yang seperti itulah saat ini Nabi Yesaya atau Proto Yesaya ini datang mengabarkan firman Allah yang berisi janji-janji Allah akan datangnya seorang pelepas, juru selamat yang menuntun umat Allah itu menuju sukacita, damai sejahtera, kebenaran dan keadilan. Akan datang Mesias, dialah yang menyelamatkan tidak saja hanya orang Israel, tetapi seisi alam semesta bumi ini, manusia yang percaya kepadanya. Dialah juga Putra Allah yang kita rayakan kelahirannya malam hari ini. Saudara, tema perayaan Natal di malam 24 Desember 2020 ini menyuarakan dengan nyaring, terang telah bersinar dalam kegelapan. Ainong bicar do panodangi di hagolapon. Wah, indah betul, indah sekali seruan ini bagi kita, Bapak Ibu dan saudara-saudara di saat ini. Mari kita lihat beberapa hal. Kalau tema ini begitu keras menyoroti bahwa terang telah bersinar dalam kegelapan, dapatkah kita merasakan jenis dan kondisi kegelapan yang saat ini sedang dialami oleh seisi bumi ini? Kalau di tengah-tengah bangsa Israel saat itu kegelapan itu sudah kita gambarkan tadi, yaitu keadaan ketidaknyamanan dari masyarakat semua golongan. Mereka dilanda oleh berbagai-bagai kegelisahan. Banyak orang yang percaya dan bertanya kepada arwah-arwah orang mati dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik. Tetapi bagi kita sekarang, bagaimana bentuk-bentuk kegelapan yang melanda kehidupan kita atau manusia sekarang ini? Apa bentuk-bentuk kegelapan yang sedang memenuhi, mekukupi dunia kita ini, hidup kita masing-masing? Apa bentuk-bentuk percaya dan bertanya kepada arwah-arwah orang mati dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik melanda kehidupan kita atau manusia sekarang ini? Saudara, kegelapan di sini berarti kondisi kita, hidup kita, hati kita, pikiran kita, bahkan iman rohani kita yang kacau balau, yang redup, enggak bersemangat, muram, hilang kegairahan, damai sejahtera sama sekali, hilang sukacita. Itu kegelapan itu. Banyak hal yang membuat hati kita begitu risau, mengalami kegetiran. Kita hampir setiap hari, setiap saat dirundung oleh ketakutan dalam pikiran, dalam perasaan, dalam hidup sehari-hari, dalam hidup ekonomi kita, Bapak Ibu. Banyak hal yang membuat hati kita gelap, risau, getar-getir, terutama oleh akibat daripada penyakit coronavirus disease 19 yang sudah 1 tahun, yang masih terus membuat banyak orang mati, terpapar di mana-mana di seluruh dunia ini.
Hampir setiap hari kita mendengar berita orang yang meninggal karena terpapar coronavirus disease. Meski banyak yang sembuh, bagus. Terima kasih, puji Tuhan untuk orang yang sembuh. Hampir tidak ada yang bisa menjamin hidup kita selamat terbebas dari penyakit jahat ini kecuali hanya berusaha menjaga diri kita sendiri saja. Kita mengalami kelumpuhan dalam banyak hal akibat daripada keadaan ini. Terutama di bidang ekonomi, pendapatan, masyarakat. Banyak perusahaan yang tutup sehingga berakibat banyak yang di-PHK, yang dirumahkan para pegawainya dan pasti akan menghadapi masalah ekonomi keluarga. Hati kita digelapkan oleh seringnya kita mendengar berita-berita kematian yang tiba-tiba dari saudara-saudara kita yang selama ini kita tidak pernah mendengar riwayat penyakit yang dialaminya. Tiba-tiba saja kita sudah baca di Facebook, di WA, di medsos dan lain-lain. Tiba-tiba sudah kita dengar ada tulisan RIP, Rest in Peace. Selamat jalan saudaraku, istirahatlah selama-lamanya. Begitu banyak tulisan-tulisan yang seperti itu kita dengar, kita baca Bapak Ibu. Gelap sekali pikiran kita karena semua keadaan itu. Saudara, bagaimana kita menghadapi suramnya semua kegelapan hidup kita saat ini, di saat banyaknya hal-hal yang menggelapkan hati kita, pikiran kita, dan semua keadaan kehidupan kita. Apa dan bagaimana kita menghadapi kegelapan ini, saudara? Perayaan Natal malam hari ini menyuarakan kita, mendorong kita, sambutlah, terimalah, hidupilah terang surgawi itu. Sebagaimana tema perayaan Natal malam hari ini, saudara-saudara, tema perayaan Natal itu betul-betul memberi angin segar, memberi damai sejahtera, pengharapan baru, bahwa terang telah bersinar dalam kegelapan, ainau bicar dopa nodangi di hagola pom. Saudara, keindahan tema dari perayaan Natal ini jangan hanya sebagai simbol teori saja, jangan hanya malam hari ini saja kita dengar. Ini harus terus mengisi relung hati kita, menghidupi, menjalani kehidupan dengan berbagai-bagai tantangan ini Bapak Ibu. Saudara, kalau terang surgawi itu telah kita hidupi, maka secara konkret akan ada buahnya, dampaknya, akibat positifnya di dalam diri kita. Apa itu Bapak Ibu? Ini buah pertama kita temukan dalam ayat ini. Ayat 1. Di dalam hidupmu terang akan bersinar. Sekecil apapun sinar, terang, dia akan dapat mengalahkan, menghalau, mengusir kegelapan itu. Sinar itu punya daya, punya kekuatan yang tidak bisa dikalahkan oleh kegelapan apapun itu Bapak Ibu. Inilah gambaran dari kuasa, kekuatan, kehebatan dari sinar dan terang ilahi. Apa dan siapa itu? Sinar dan terang ilahi itu. Yohanes 8 ayat 12 mengutip kata-kata Yesus yang mengatakan, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Saudara, jangan ragu-ragu lagi kita terhadap Yesus yang adalah terang surgawi, yang kelahirannya kita rayakan malam hari ini. Amin Bapak Ibu. Sambut kelahirannya dalam hidupmu, dalam hidup kita masing-masing. Jadikan dia menjadi pelita hidup kita. Sehebat apapun gelapnya penderitaan, sehebat apapun coronavirus disease 19 untuk mempaparkan manusia-manusia di dunia ini, tetapi Tuhan kita, Tuhan saya, Tuhanmu, Tuhan kita lebih hebat daripada itu semuanya. Dialah terang surgawi yang memampukan saya, kita semuanya, mengemban semua jenis penderitaan yang mencoba menggelapkan hati pikiran kita. Amin Bapak Ibu, amin. Terima sinar surgawi yang sudah datang itu. Buah yang kedua, kalau terang surgawi itu sudah masuk dalam diri kita, terang surgawi itu memberi kita sorak-sorak yang sejati. Saudara, sukacita yang digambarkan di sini seperti dalam suasana panen dan dalam suasana membagi jarahan. Panen, semua kita tahu kalau orang panen itu berarti membawa berbagai-bagai laba keuntungan, membawa sukacita, membawa damai sejahtera.
membagi jarahan yang disebut di sini. Kalau tentara atau orang yang berperang menang atas sesuatu bangsa yang lain, mereka sesuka hatinya mengambil semua barang-barang yang ditemukan di situ dan membagi-baginya dengan sukacita. Saudara, itu yang digambarkan dalam ayat 2 ini. Saudara, inilah gambaran ketika hidup kita sudah mau menyambut Yesus Juru Selamat itu lahir di dalam diri kita. Lahir di dalam diri kita maksudnya di sini adalah Yesus tinggal bersama-sama kita. Yesus Immanuel, maka suasana hidup kita sekarang akan sangat-sangat berbeda. Bukan tidak ada masalah yang kita hadapi. Ada hal-hal yang mencoba memudarkan semangat kita. Mungkin soal kerja, soal rumah tangga, soal pariana konon, soal ekonomi, dan lain-lain. Tetapi semua itu tidak akan sanggup lagi mempaparkan, merebahkan semangat dan damai sejahtera kita, Bapak Ibu. Semuanya itu akan dikalahkan oleh terang itu sendiri. Makanya Bapak Ibu, perayaan malam Natal hari ini mengajar kita, mendorong kita, menyemangati kita. Terima terang surgawi itu, terima Yesus dalam diri kita. Semua keluh kesah kita, semua rasa takut kita, hal-hal yang selama ini membuat kita resah akan dijauhkan oleh Tuhan. Dan kita akan berada dalam suasana sorak-sorak yang sejati. Juga damai sejahtera serta sukacita kita akan dipulihkan oleh Tuhan, oleh kehadiran terang surgawi itu. Amin Bapak Ibu. Buah yang ketiga, ayat 4. Kita dibebaskan dari jeratan serangan musuh. Apa dan siapa musuh kita? Musuh kita adalah orang-orang yang bermaksud jahat kepada kita. Siapapun itu. Orang-orang yang tidak menghendaki kita berkembang dalam karir kita, dalam usaha kita, dalam segala kegiatan-kegiatan sehari-hari kita. Itu musuh kita. Dan musuh kita yang paling jahat adalah setan, iblis, roh-roh jahat yang senantiasa mau merusak iman dan menggagalkan hubungan kita dengan Allah, dan juga menggagalkan usaha kita mendapatkan terang surgawi. Itu musuh kita, saudara. Semoga kita menyambut terang itu bersinar dalam hati kita, dalam rumah kita, dalam gereja kita. Bicarma panodangin yang dingolutta siganu pari. Terang yang ada di dalam diri kita itu akan melindungi, akan menjagai, akan memelihara hidup kita secara total. Dialah pembela kita yang agung, Bapak Ibu. Bahkan di sini disebut bahwa terang surgawi dan Yesus di dalam kenyataannya itu adalah penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai besar kuasanya. Kita tidak perlu takut lagi siapapun musuh-musuh kita, Bapak Ibu, yang mau menghancurkan kita dari sudut manapun. Tetapi ada pembela agung kita yang memiliki kuasa yang ajaib, yang mampu menyelamatkan kita. Amin, Bapak Ibu. Amin. Keempat, apa buah daripada terang surgawi itu? Dari epistel Titus pasal 2 ayat 12. Apa buah daripada kita menerima terang surgawi itu? Kita akan meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan kita akan memiliki kebijaksanaan, keadilan, dan hidup ibadah yang baik. Saudara, ini sangat dibutuhkan. Kalau terang surgawi itu sudah ada di dalam diri kita, Bapak Ibu, maka tidak akan ada lagi dosa-dosa apapun dalam diri kita. Semua bentuk kesombongan, keegoisan, mudah marah, suka menghakimi selama ini, ada iri hati, ada kecemburuan, sering melakukan perzinahan, ketidakadaan pengendalian diri, ketidaksabaran dalam segala hal, itu akan dibersihkan, akan dikeluarkan. Tidak akan ada lagi di dalam diri kita itu, Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau terang surgawi itu sudah datang di dalam diri kita, maka matikan semuanya itu. Kalau kita sudah bersih dari semua kefasikan duniawi itu, maka percayalah, kita akan diberikan oleh Tuhan kekuatan, kemampuan, dan kesanggupan untuk melawan semua kegelapan-kegelapan itu. Mari
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sekarang kita diingatkan oleh Tuhan. Tanda-tanda daripada orang yang sudah menerima terang surgawi itu, hidupnya akan mampu mengendalikan dirinya, mengendalikan kehidupannya, dan tidak akan mau lagi terikut-ikut dengan kebiasaan-kebiasaan jahat duniawi, kebiasaan-kebiasaan daging. Hidup ibadahnya akan semakin baik. Hubungannya dengan Tuhan pasti akan semakin baik, Bapak Ibu. Kelima, juga dari Titus pasal 2, ayat 14. Kalau terang surgawi itu sudah ada dalam diri kita, kita akan mampu memelihara kekudusan hidup sebagai umat Allah. Kudus, kita akan kudus, Bapak Ibu. Kudus itu apa artinya? Kudus bukan hanya berarti tidak merokok, tidak meminum minuman alkohol atau minuman keras, tidak lagi mabuk, tidak lagi melakukan kebiasaan-kebiasaan yang biasa dilakukan orang. Enggak, bukan itu saja kekudusan. Kata kudus di sini diterjemahkan dari bahasa Yunani hagios, artinya dipisahkan, terpisah. Jadi hidup kudus itu artinya ada usaha kita, ada perjuangan kita untuk memisahkan diri kita dari segala bentuk dosa, kejahatan, kefasikan. Dan oleh karena itu, kita mau memusatkan hidup kita, diri kita, hubungan kita, pekerjaan kita kepada kehendak Allah. Orientasi hidup kita sekarang berubah. Bukan lagi orientasi duniawi, orientasi hidup kita sekarang sorga, Yesus. Dan kita akan dikendalikan oleh terang surgawi itu. Selamat Hari Natal, Bapak Ibu. Tuhan Yesus kiranya lahir di dalam hati kita, di dalam hidup kita sehari-hari, agar terang surgawi itu hidup dan mengendalikan kehidupan kita sehari-hari. Amin. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara saya untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di perayaan malam Natal 24 Desember 2020 dari kitab Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 6 dan epistel Titus pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayat 15 ini, agar semakin banyak orang yang percaya dan menyambut terang telah bersinar dalam kegelapan, termotivasi lewat video ini. Tonton juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak Ibu dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dan selamat merayakan Natal baik di gereja atau di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam Horas. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah saya lakukan dan akan saya tayangkan di YouTube. Berkati jemaat yang akan mendengar firman Tuhan ini. Berkati hamba-Mu Tuhan untuk persiapan-persiapan khotbah Natal berikutnya. Semuanya saya perlukan untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama Bapa hari ini dan